Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madu Regia dengan NIM 2010204065. Saya dari kelas 3C Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang siklus biogeokimia 1 dan 2 dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI, MPD. Apa itu siklus biogeokimia? Siklus biogeokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik-anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, sehingga disebut sebagai siklus biogeokimia. Biogeokimia ialah suatu pertukaran atau terjadinya perubahan yang berlangsung terus-menerus antara komponen abiotik dan komponen biotik. Daur biogeokimia adalah daur ulang air dan komponen-komponen kimia atau unsur kimia yang melibatkan peran serta dari makhluk hidup termasuk manusia dan bebatuan atau geofisik. Daur biogeokimia memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Siklus biogeokimia melibatkan proses kimia, fisika, biologi, dan geologi. Dalam proses biogeokimia dapat dilihat adanya ketertarikan antara biotik dan abiotik. Aliran energi pada rantai makanan dapat berhubungan dengan siklus biogeokimia. Energi berupa materi yang dimakan oleh makhluk hidup akan dirubah menjadi energi kimia yang ada pada organisme tersebut. Siklus biogeokimia dipengaruhi perubahan iklim, terutama carbon cycle yang sangat dipengaruhi oleh konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Keadaan atmosfer mempengaruhi siklus biogeokimia di bumi. Misalnya, angin yang mempengaruhi pergerakan arus dan massa air yang mempengaruhi percampuran oksigen, karbon dioksida, mineral, juga nutrien di laut. Pada ekosistem terumbu karang sangat mempengaruhi pada siklus biogeokimia, terutama pada siklus karbon. Karena terumbu karang menghasilkan kalsium bikarbonat. Aliran energi pada rantai makanan berkaitan dengan siklus biogeokimia. Energi yang dihantarkan berupa materi dan yang dimakan oleh makhluk hidup yang akan dirubah menjadi energi oleh organisme tersebut. Beberapa contoh daur biogeokimia. Daur nitrogen, daur karbon atau oksigen, daur air, daur balerang, daur fosfor, dan lain-lain. Daur nitrogen. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Daur nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain air hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen secara biologis dapat dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan polong-polongan bakteri Azotobacter dan Clostridium. Selain itu, ganggang hijau biru dalam air juga memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen. Inilah gambar siklus nitrogen. Selanjutnya, daur air. Air di atmosfer berada dalam bentuk uap air
Uap air berasal dari air di daratan dan laut yang menguap karena panas cahaya matahari. Uap air di atmosfer terkondensasi menjadi awan yang turun ke daratan dan laut dalam bentuk hujan. Air hujan di daratan masuk ke dalam tanah membentuk air permukaan tanah dan air tanah. Tumbuhan darat menyerap air yang ada di dalam tanah. Dalam tubuh tumbuhan, air mengalir melalui suatu pembuluh. Kemudian melalui transpirasi uap air dilepas oleh tumbuhan ke atmosfer. Transpirasi oleh tumbuhan mencakup 90% penguapan pada ekosistem darat. Inilah gambaran dari daur air. Selanjutnya daur karbon. Proses timbal balik, fotosintesis, dan respirasi seluler bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon. Naik turunnya CO2 dan O2 atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintetik. Dalam skala global, kembalinya CO2 dan O2 ke atmosfer melalui respirasi hampir menyeimbangkan pengeluaran melalui fotosintesis. Akan tetapi, pembakaran kayu dan bahan bakar fosil menambahkan lebih banyak lagi CO2 ke atmosfer. Akibatnya, jumlah CO2 di dalam atmosfer meningkat. CO2 dan O2 atmosfer juga berpindah masuk ke dalam dan keluar sistem akuatik, di mana CO2 dan O2 membentuk suatu keseimbangan dinamis dengan bentuk bahan anorganik lainnya. Inilah gambaran daur karbon atau CO2. Selanjutnya, daur fosfor. Organisme membutuhkan fosfor untuk banyak hal. Daur fosfor lebih sederhana daripada daur-daur lainnya karena daur fosfor tidak melibatkan atmosfer. Fosfor hanya dalam bentuk fosfat yang diserap tanaman dan digunakan untuk sintesis senyawa organik. Humus dan partikel tanah mengikat fosfat. Hal ini menyebabkan daur fosfat bersifat lokal. Inilah gambaran daur fosfor. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya mengenai siklus biokimia 1 dan 2. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.